Dia adalah Kurt Nova. Dia menyebut dirinya anjing yang bekerja di sungai. Sederhananya, dia adalah orang yang bekerja mengumpulkan mayat-mayat korban kecelakaan kapal di sungai. Ini adalah pekerjaan berat. Dia tidak akan melakukannya jika bukan karena penyakit ayahnya. Dan pria tua ini adalah Jack, rekan kerja Kurt Nova. Dia hendak pergi untuk mengantar mayat wanita yang masih muda ke kamar mayat. Sisi baiknya mereka bekerja di jadwal yang fleksibel, dan pekerjaannya dibayar dengan baik. Mengambil mayat adalah pekerjaan dua orang. Mereka berdua saling bekerja sama untuk mengambil mayat. Jack adalah orang yang baik. Apabila kamu bisa mengabaikan kecabulan dan tahayulnya, setiap kali dia mendapatkan mayat, Jack selalu menaruh koin di mulut mayat. Dia mengatakan, itu untuk membeli mati, sehingga para mayat tidak menghantui mereka. Begitupun kebalikannya, Kurt Nova sama sekali tidak percaya dengan tahayul seperti itu. Di suatu ketika, mereka sedang memantau keadaan sungai. Nova yang menggunakan teropong melihat sesuatu seperti kayu hitam. Dia memberitahukan hal itu pada Jack. Mereka yang penasaran langsung berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan kayu itu. Mereka sangat sering mendapatkan benda berharga seperti kayu hitam ebony yang selalu populer di pasaran. Setelah berhasil diangkat, Nova mengamati, dan ternyata itu hanyalah peti mati. Dia pun merasa kesal, namun Jack menyangkal perkataannya. Jack menjelaskan bahwa itu adalah peti mati kuno yang terbuat dari kayu yang tak ternilai harganya. Nova yang mendengar pernyataan itu langsung terkesan dan merayu Jack untuk menjadi seseorang perampok makam. Jack yang satu pemikiran pun berkata, jika peti itu dijual, mereka bisa tidak lagi bekerja sepanjang hidup mereka. Jack menyuruh Nova untuk menebak harga dari peti itu. Nova menjawab harganya $10.000. Sambil menampar Nova, Jack berkata, nilainya adalah $1 juta. Namun itu masih perkiraannya saja. Jack berkata, jika kita memberikannya ke pemerintahan daerah, kita hanya akan mendapatkan ucapan terima kasih dan 100. Setelah itu mereka pun saling mengadu nasib. Nova bercerita tentang keluarganya yang menderita karena kekurangan uang, sedangkan Jack bercerita tentang semua tagihan yang sudah menunggak. Akhirnya mereka sepakat untuk menjual peti mati ke seorang pembeli peti yang bernama Morris. Mereka pun membuka peti mati itu. Nova tercengang ketika melihat mayat di antara dua peti. Jack memberitahu bahwa itu adalah mayat seorang pendeta Tao. Tiba-tiba jubah mayat itu lenyap begitu saja. Jack yang percaya tahayul menyuruh Nova untuk tidak menyentuh peti itu. Dia berkata, ini adalah peti mati berhantu. Jack berkata, dilihat dari jubah yang dikenakannya. Dia adalah pendeta Tao. Dia ditetapkan di sini untuk menyegel hal-hal jahat di dalam peti mati. Jack terus menyuruh Nova untuk berhenti melakukan apapun. Jika tidak, kemungkinan kita akan kehilangan nyawa kita. Namun, Nova yang tidak percaya dengan tahayul, dia nekat untuk membuka peti satu lagi. Jack menggenggam tangan Nova dan berkata, apakah kau akan mempertaruhkan hidupmu demi uang? Nova menyangkal perkataannya Jack bahwa di sini mereka sama-sama menginginkan uang. Jack terdiam. Nova menyuruh Jack pergi jika dia benar takut. Aku bisa melakukannya sendiri, ucap Nova. Nova mulai membuka peti dengan menggunakan sekop. Sedangkan Jack hanya terdiam dan melihati aksi Nova dari jauh. Dan tidak butuh waktu lama, peti pun terbuka. Di dalam peti hanya terdapat sebuah jubah cenotapah. Mereka beruntung, tidak ada mayat di dalamnya. Sambil tertawa, Nova menyuruh pada Jack untuk tidak percaya dengan tahayul. Nova teringat dan bertanya pada Jack, apakah kau merasa kedinginan saat aku membukanya? Namun mereka mengabaikannya. Ini adalah perhiasan dari peti mati itu. Nova menanyakannya harga semua perhiasan itu pada Jack. Namun Jack berkata, mereka semua tidak berharga dibandingkan dengan peti mati. Nova menyuruh Jack menghubungi Morris dan berharap untuk mendapatkan harga yang bagus dari Morris. Morris adalah seorang pedagang kayu, tapi dia juga membeli beberapa barang curian. Setiap kali mereka menemukan peti mati, dia akan senang hati mengambilnya dan menjualnya kembali. Singkat cerita, Morris pun sudah datang dan meneliti peti mati itu. Jack menanyakan apa pendapat Morris, namun Morris masih tetap diam hingga Jack memanggil untuk yang kedua kalinya. Morris pun menoleh. Dia berkata bahwa itu hanyalah peti mati yang terbuat dari poplar biasa dan tidak ada yang berharga. Jack yang tidak percaya menyuruh Morris untuk tidak membodohinya. Dia yakin itu adalah kayu cendana merah yang sangat berharga. Morris pun berdiri
sambil membersihkan tangannya ke baju Jack. Dia mengatakan bahwa dia hanyalah bercanda. Ini adalah kayu cendana merah terbaik, bahkan segala sesuatu di sahamku tidak sebanding dengan peti mati ini, ucap Morris dengan semangat. Jack dan Nova mengangguk merasa yakin dengan keberuntungan mereka. Dengan tegas, Jack menyuruh Morris membayar $1 juta dan Morris bisa membawa peti itu. Morris terdiam menelan ludah dan berpikir, ini adalah harga yang sangat cocok. Morris pun menyepakati harga itu, dan mereka langsung menaikkan peti itu ke dalam mobil. Morris memberi 2 kartu untuk mereka, dia akan pergi. Morris menyuruh mereka berdua untuk pergi dari tempat itu dan memutuskan hubungan Morris dengan mereka. Jack yang sudah puas dengan hasilnya pun senang. Akhirnya dia bisa pensiun. Beberapa hari kemudian, Nova dan Jack berpisah untuk pulang. Morris hanya mengambil peti mati, jadi mereka membagi rata hasil yang ada di dalam peti. Nova yang telah naik kereta melamun dan menyadari bahwa dia sudah terlalu lama jauh dari rumah. Dia teringat bahwa dia sudah lama tidak memberi hadiah kepada anaknya. Nova mengambil gelang giok dari tasnya dan berencana memberikan kepada anaknya yang bernama Hana. Kakiku sakit, kakiku benar-benar sakit. Kalau begitu aku sarankan kamu tetap di tempat tidurmu. Tidak, mereka sangat sakit. Astaga, sini biar kulihat. Aku akan memanggil pramugari jika perlu. Lihat, apakah mereka terlihat terluka bagimu? Tampan? Ternyata, itu hanyalah mimpi. Nova berdiri dan melihat sekitar, dan terlihatlah beberapa orang preman yang sedang bermain judi. Karena takut dirampas, Nova pun menyembunyikan gelang itu ke dalam tas. Nova melihat ke jendela dan berangan supaya cepat sampai. Singkat cerita, Nova pun sampai. Setelah masuk ke dalam rumah, Hana dan istrinya pun menyambut dengan baik kepulangan Nova. Anaknya bertanya, apakah ayahnya membawakan hadiah boneka beruang kesukaannya? Melihat kelakuan Hana, Ibu Hana pun tertawa untuk meramaikan suasana. Nova tidak membelikan hadiah yang diinginkannya. Dia memberikan gelang giok itu sebagai gantinya. Hana yang melihatnya pun merasa senang. Ibu Hana yang melihatnya merasa bingung bagaimana Nova bisa membelinya. Nova beralasan bahwa dia bekerja keras untuk membelikannya. Dan Nova juga punya sesuatu untuk istrinya. Namun istrinya menolak. Dia menyuruh Nova untuk lebih mementingkan tagihan medis ayahnya yang sudah menumpuk. Nova pun mengiyakan saja. Nova tidak bisa memberitahukan dari mana uangnya. Jika itu dia lakukan, maka istrinya akan menyuruh Nova untuk mengembalikan semua barang dan uang itu. Istri Nova pun menyuruhnya mencuci tangan karena ini sudah waktunya makan malam. Nova berjanji akan menggunakan uang itu dengan baik. Salah satunya adalah untuk menebus obat ayahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihatlah Nova yang baru bangun dari tidurnya. Namun, istri Nova sibuk seperti mencari sesuatu. Istrinya bertanya, apakah Nova melihat beranya? Namun Nova tidak melihatnya. Istrinya pun terus mencari beranya yang hilang. Nova merangkul dan menyuruh istrinya untuk membeli bra yang baru. Singkat cerita, keesokan harinya tiba. Hal yang sama terulang kembali. Istri Nova memberitahu hal itu padanya. Nova, yang mendengar pernyataan itu terdiam dan heran. Dia memerintah istrinya untuk mencarinya lebih teliti. Mungkin saja dia salah meletakkan. Istrinya menunjukkan bukti. Karena penasaran, sebelum tidur dia sempat memotret bra yang diletakkan. Foto itu tidak akan berbohong, ucap istri Nova. Nova sempat mengira ada yang masuk untuk mencuri. Namun dia heran. Pencuri macam apa yang masuk hanya untuk mengambil bra? Untuk memastikan kebenarannya, Nova dan istrinya memutuskan untuk berpura-pura tidur dan menunggu pencuri itu. Suara langkah sudah terdengar. Mereka berdua mulai membuka mata. Pintu pun mulai membuka dengan sendirinya. Suara-suara aneh bermunculan dalam kegelapan. Istrinya mencubit Nova untuk memastikan Nova masih ada di sisinya. Pintu sudah terbuka lebar, dan tiba-tiba muncul sosok wanita. Dengan merangkak, dia menuju ranjang suami istri itu. Dia melihat kondisi dua pasangan itu. Nova yang menyadari targetnya sudah mendekat. Dia langsung memegang tangan makhluk itu dan menjatuhkannya ke lantai. Nova menyuruh istrinya menghidupkan lampu dan memerintahkan makhluk itu untuk memperlihatkan wajahnya. Namun, mereka terkejut. Ternyata, itu adalah Hana. Nova heran, kenapa itu bisa terjadi?
Nova bertanya, apa yang dilakukan Hana di sini? Hana menoleh dan tertawa keras, hingga membuat Nova dan istrinya merinding ketakutan. Nova melangkah dan ingin menyadarkan Hana, namun istrinya menghentikan dan berkata, mungkin saja Hana sedang ngelindur atau tidur sambil berjalan. Jika Nova menghentikannya sekarang, itu bisa mengakibatkan kerusakan otak. Hai tampan, kau membawaku ke sini. Kau harus menjagaku. Mengerti? Hihihi. Mereka terkejut dengan perkataan Hana. Ibu Hana menghampirinya dan bertanya, apakah kau sedang bermimpi buruk? Bangun, jangan menakut-nakutiku. Saat ibunya ingin menyadarkannya, Hana menangkis tangan ibunya dengan keras. Hana naik ke tempat tidur membuat kedua orang tua bingung. Hana duduk dan mulai menaikkan bajunya. Dia memperlihatkan kakinya. Nova yang melihat itu langsung teringat mimpi buruk yang dialaminya di kereta. Hana mengatakan, kakinya sakit seperti layaknya makhluk yang muncul di mimpi Nova. Nova yang melihat itu langsung menarik Hana dan melihat kakinya. Untungnya kaki Hana baik-baik saja. Hana mengambil kembali bra. Kedua orang tua memanggilnya. Hana mengabaikan dan merangkak keluar. Ibunya bertanya, kemana Hana akan pergi? Namun Hana masih mengabaikannya. Tiba-tiba Hana berubah wujud dan mengeluarkan suara gemericik ke arah Nova. Pintu pun tertutup. Nova yang takut istrinya berpikir yang aneh-aneh, berkata bahwa ini adalah sebuah mimpi buruk. Istri Nova tidak percaya. Dia merasa bahwa Nova menyembunyikan sesuatu. Nova tetap mengatakan bahwa itu adalah mimpi buruk. Nova meyakinkan diri bahwa makhluk yang masuk ke tubuh Hana adalah orang yang sama saat dia bermimpi di kereta. Karena Nova tidak mau menjelaskan, istrinya pun pergi untuk memeriksa keadaan Hana. Nova pun berkata bahwa dia akan ikut. Istrinya mengabaikannya dan pergi duluan. Nova yang hendak menyusul istrinya berhenti dan berpikir, apakah hantu itu memang ada? Nova mengatakan bahwa perkataan Jack benar, bahwa peti mati itu berhantu. Nova segera menelpon Jack untuk memastikan keadaannya. Namun ponsel mengatakan bahwa nomor Jack tidak ada. Hal itu membuat Nova kesal dan berpikir, sudah terjadi sesuatu yang tidak beres kepada Jack. Nova masuk ke kamar Hana dan menanyakan kabar Hana kepada istrinya. Istrinya menyuruh Nova untuk diam, karena Hana baru saja tertidur. Nova yang melihat Hana baik-baik saja, merasa tenang. Namun, tiba-tiba mata Hana terbuka dan menatap Nova dengan tajam. Nova yang melihat itu berpikir, itu bukanlah Hana. Seseorang meninggal di lantai atas. Tampan, sedih rasanya, mati tanpa sepatu bukan? Haha. Istri Nova yang melihat Hana selalu bertingkah aneh saat ada Nova. Langsung menyuruh Nova kembali ke kamarnya untuk tidur. Istrinya lah yang akan mengurus Hana. Nova terus menatapi gelang yang diberikannya ke Hana. Dia sadar bahwa gelang itulah penyebab dari semua hal yang terjadi. Nova mencoba untuk melepaskan gelang dari tangan Hana. Namun Hana menghadangnya dan memandang Nova dengan ekspresi yang menakutkan. Dan genggaman Hana sangatlah kuat, layaknya sosok monster. Padahal, Hana hanyalah anak yang berusia 3 tahun. Melihat kelakuan Hana, ibunya berkata, aku bisa menemanimu jika kau tidak ingin bersama ayah. Nova tertawa dan menganggap Hana sedang bercanda di depan istrinya, supaya istrinya tidak panik. Padahal genggaman Hana sangat membekas di tangan Nova. Nova melangkah keluar sambil berpikir bahwa dia benar-benar yakin akan kejadian yang ada di rumah itu ada hubungannya dengan peti mati berhantu, dan sesuatu yang jahat ada di gelang itu dan mengikutinya pulang. Tidak lama dari itu, istri Nova pun datang. Nova menanyakannya apakah Hana sudah tertidur. Istrinya mengiyakannya. Istrinya menanyakan suara aneh dari Hana. Dia berkata, itu bukanlah suara Hana, dan dia terdengar seperti orang dewasa. Istri Nova merasa Hana dihantui oleh sosok makhluk misterius, karena istrinya masih dalam keadaan takut. Nova pun memilih untuk tidak menceritakannya, karena Hana terus bilang kakinya sakit. Nova pun mengajak istrinya untuk membawa Hana periksa ke dokter besok. Keesokan harinya tiba. Mereka keluar dari apartemen untuk membawa Hana periksa. Mereka pun menunggu lift. Ketika lift terbuka, mereka terkejut melihat seseorang membawa keluarganya yang meninggal. Mereka pun meminta maaf, karena mereka harus memakai lift terlebih dahulu. Istri Nova memakluminya dan mengucapkan salam berduka. Mereka yang sempat mengatakan bahwa mereka berasal dari lantai atas dan mayat tidak memakai alas kaki, membuat Nova berpikir bahwa inilah yang dimaksud
oleh makhluk yang memasuki badan Hana tadi malam. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di sebuah rumah sakit, karena Hana terus merasa sakit pada kakinya. Nova pun bertanya bagaimana keadaan kakinya pada dokter. Dokter mengatakan bahwa kaki Hana memang terlihat aneh. Nova yang tidak percaya menanyakan ulang dengan raut wajah khawatir. Namun dokter menyuruhnya supaya tidak khawatir. Dia berkata ini bukan masalah besar. Hanya saja PMD terlihat aneh. Nova kurang paham. Dokter menyuruhnya untuk melihat hasil potret pada tubuh Hana. Dokter menjelaskan tulang kakinya berbeda dengan tulang lainnya. Dia seperti memiliki kaki orang lain. Mendengar perkataan itu, istri Nova bertanya, apakah itu bisa disembuhkan? Dokter berkata itu bukanlah masalah besar dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Karena tidak ada kepastian, mereka pun pulang. Hana yang merasakan kakinya sedang sakit, meminta ayahnya untuk menggendongnya. Nova dengan senang hati melakukannya. Namun Hana malah menjilat pipi ayahnya. Ibu Hana yang seperti melihat sesuatu langsung bertanya pada Nova. Namun Nova menyembunyikan hal itu dan bilang tidak ada kepada istrinya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terdengarlah suara jeritan istri Nova. Nova pun menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Istrinya menunjuk ke arah Hana dan terlihatlah Hana yang sedang mempercantik dirinya. Nova terkejut melihatnya dan dia menanyakan pada Hana apa yang dilakukannya. Nova pun bilang bahwa itu bukanlah mainan anak-anak. Namun Nova tersadar bahwa Hana sedang memakai gelang bel yang diambilnya dari peti mati. Nova pun bertanya-tanya kenapa Hana bisa menemukan bel itu, padahal dia sudah menyembunyikannya dengan baik. Istri Nova memegang tangan Nova dan bertanya padanya, mungkinkah Hana mencuri beraku untuk dipakainya? Nova menyangkal perkataan itu. Dia baru 3 tahun, tidak mungkin pubertas secepat ini, ucap Nova. Istri Nova terdiam dan menangisi kondisi yang terjadi pada putrinya. Jika kamu suka dan ingin lanjut ke episode selanjutnya, silahkan komen, like, dan subscribe channel ini.